Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin melanjutkan ya pembahasan tentang video tentang pompa dari pipa Farallon yang ada di channel Klebu TV, karena kawan-kawan masih banyak yang menanyakan tentang itu. Sebetulnya di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan ya bahwa apa yang ditampilkan di video tersebut itu sebetulnya enggak benar ya, kawan. Kalian bisa membuktikan sendiri. Kalau kalian nggak percaya sama saya jamin kalian pasti gagal ya. Jadi banyak yang menanyakan, loh Pak, tapi yang di tukang Klebu TV kok bisa keluar airnya? Nah, sebetulnya gampang kawan-kawan. Saya udah menyontohkan juga di beberapa video saya sebelumnya bagaimana cara membuat video penipuan ya, saya juga bisa gitu ya. Tapi banyak orang yang masih nggak terima, katanya saya belum praktek kok sudah menuduh orang berbohong katanya gitu. Sebetulnya gini kawan, saya kalau mau praktek sih bisa aja. Saya itu punya semua bahannya. Perhatikan loh, Tusen klep punya, klep seperti ini punya ya. Kemudian tabungnya pun saya punya gitu ya. Meskipun ini saya gunakan untuk keperluan lain gitu ya. Tapi sebetulnya ya cukup dengan penjelasan saya, harusnya kalian paham. Tapi untuk kalian yang benar-benar ingin saya mempraktekkan dulu ya, coba silakan kalian komentar sekali lagi di bawah ya, apakah benar kalian ingin saya mempraktekkan gitu ya. Kalau iya, nanti saya akan benar-benar bikinin ya kawan. Tapi kalian ya jangan kecewa bahwa nanti hasilnya pasti gagal ya, karena ya secara logika sederhana aja gampang banget untuk dipahami kawan-kawan, bahwa itu adalah suatu sistem yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Bahkan ada beberapa, bukan beberapa sih, ada satu orang yang menuduh bahwa saya tidak paham dengan fungsi Tusen klep ini. Jadi ini tuduhan yang sangat konyol ya kawan-kawan. Kenapa? Ini justru sering saya jadikan konten dan saya bahas apa fungsinya, terus bahkan bagaimana cara membuatnya pun pernah saya bahas ya, dan macam-macamnya pun pernah saya bahas ya. Jadi kalau kawan-kawan ada yang meragukan bahwa saya memiliki keterbatasan terhadap pengetahuan terhadap barang-barang kayak gini, ini saya spill aja ya kawan-kawan. Saya ini di rumah itu sebetulnya untuk membuat ya konten-konten plumbing ini sebetulnya udah punya bahan yang cukup banyak ya. Ini saya spill dulu ya. Ini saya akan syutingkan pakai HP saya kan. Berarti kan nih untuk bikin konten tuh rumah saya udah berantakan ya, karena banyaknya pompa. Perhatikan tuh apa aja nih sampai di atas meja. Kalau yang ditutup-tutupin tuh alat masak istri itu kan. Tuh. Nah ini nih bahan-bahan banyak banget ya, sampai di ember-ember tuh, di kantong-kantong. Banyak banget teman-teman. Jadi ini pun ada beberapa yang belum sempat saya bikin konten ya, ada yang sudah jadi konten. Jadi yang ada di benak saya ini banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi seperti itu tadi kawan-kawan ya. Jadi bahan saya sangat banyak sehingga itu bisa menginspirasi saya untuk membuat ya beberapa video yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan di rumah ya. Ya sekali lagi, bagi kalian yang ingin saya mempraktekannya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kalau memang cukup banyak yang ingin saya mempraktekkan seperti punyanya tukang Klebu TV, maka nanti akan saya praktekkan ya, meskipun pasti gagal hasilnya ya. Nah, sebelum kita lebih jauh ya kawan-kawan, kita akan bahas kenapa sih cara atau pompa paralonnya si tukang Klebu TV itu kenapa tidak mungkin gitu ya. Nah, sebetulnya sangat mudah dijelaskan ya. Di sini saya akan gambarkan ya bagaimana cara kerja dari barang-barang yang ada di situ dan kenapa tidak mungkin bisa terjadi atau tidak mungkin bisa jadi pompa gitu ya kan. Perhatikan ya. Saya akan gambarkan aja. Sebetulnya mudah dilihat ya kawan, seperti itu. Jadi di atasnya itu dia bikin kayak corong untuk ngisi air, terus di sini ada ball valve ya. Ball valve ini seperti ini ya kawan. Jadi klep untuk ngisi air aja.
Ini saya kasihlah gagangnya di sini seperti ini aja. Kemudian di sini ada perempatan ya, kawan. Nah, perempatan seperti ini. Yang ke bawah ini kemudian dia bikin tabung dari pipa paralon besar ya, mungkin 4 inci atau apa. Kemudian dia kasih ventil isi angin ya, kawan, di bawahnya situ. Lalu di sini dia kasih check valve ya, kawan. Nah, check valve atau kutusen klep ya, seperti ini ya, kawan. Ada 2, kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Terus, nah ke sana ya. Terus ini untuk menghisap dari sumur ya, kira-kira begitu ya, kawan. Nah. Perhatikan ya, kawan. Apa sih fungsi dari check valve atau tusen klep ini? Ya, perhatikan, sebetulnya sudah pernah saya jelaskan, tapi nggak apa-apa sekali lagi. Perhatikan ya, kawan, tusen klep atau check valve ini adalah klep yang bisa mengalirkan fluida. Fluida itu bisa air, bisa udara. Bisa mengalirkan fluida dari satu arah. Perhatikan ya, kalau saya tiup dari sini, nah keluar debunya. Bisa ya, saya tiup dari. Kalau saya tiup dari sini, mampet ya. Jadi itu ya, kawan, dia bisa membiarkan udara mengalir dari arah sini ke sana. Dan ini ditandai dengan tanda panah ya. Bodinya biasanya ada tanda panahnya ya, seperti tampak di layar ya. Saya coba contohkan ya. Nah, seperti itu ya, kawan. Sehingga ya di sini ini saya kasih aja tanda panah. Nah, seperti ini ya. Jadi ini harusnya ke sana ya, kalau airnya bisa mengalir keluar ke sini ya. Ini air, maka panahnya harus ke arah sana ya. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita akan bahas ya, apa yang tukang kelebu TV itu lakukan ya. Mereka mengisi ini pakai udara, dipompa ya. Kalian perhatikan mereka menggunakan jenis pompa kaki ya, kawan. Pompa kaki yang mana di ujungnya sini ada meterannya ya. Terus ya sebetulnya ini sama aja dengan pompa tangan gitu, cuman ini bentuknya di kaki. Jadi sebetulnya ini model udah lama banget ya, dari tahun 90-an tuh udah ada ya, kawan. Nah, kemudian anginnya diisikan ke sini ya, seperti itu ya. Nah, sebetulnya pengisian di sini itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Perhatikan ya, kawan. Ketika udara diisikan ke sini, perhatikan, masuk ke tabung sini, mengisi tabung. Karena di sini ada terbuka, ya, maka tabung ini akan mengalir ke sana. Kalau ini ditutup, ya, maka satu-satunya jalan untuk ngalirnya udara itu ya ke mana? Nah, pasti ke sana. Ke sana tidak bisa karena dia apa? Terhalang oleh arah check valve tadi ya. Check valve ini tadi hanya bisa satu arah. Dia nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sana kalau ini ditutup, ya. Ini kita tutup. Maka satu-satunya jalan adalah ke sana, maka udara keluar ke sana. Sekarang, ketika udara keluar ke sana, apa yang terjadi? Ya tidak ada apa-apa. Ya ketika pompa udaranya keluar sana, keluar sana. Apakah bisa menarik air yang ada di sini kira-kira? Jadi misalkan di sini ada sumur ya, air sumur. Bagaimana ceritanya udara yang ngalir sini bisa menarik dari sini? Ya tidak mungkin ya, kawan-kawan. Kecuali Venturi. Apa itu Venturi? Nanti kalau kalian tertarik apa itu Venturi, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bahas ya lain kali, kawan-kawan. Jadi di sini udara kalau kalian pompa cuman pakai ini sus ya hanya keluar aja. Jadi air di sini tidak mungkin dia bisa masuk ke sini ya, kawan-kawan. Jadi sesederhana itu gitu ya. Terus kenapa Pak kok di ini apa namanya di channel Kelebu TV kok bisa ngalir airnya? Sekali lagi kawan, itu akal-akalan ya. Jadi bagaimana sih cara bisa membuat air ini mengalir? Perhatikan ya, ini kan ada sumur nih yang nggak kelihatan lagi ya. Di dalamnya bisa aja dia meletakkan pompa submersible ya, pompa celup ya kawan, yang mana tidak kelihatan oleh mata kita ya. Nah, pompa celup ini kan sudah sering juga saya bahas ya, atau pompa submersible. Banyak macamnya pompa yang bisa dicelupkan atau disembunyikan di dalam air ya, kawan-kawan.
Jadi itu salah satu caranya. Kemudian cara kedua bisa juga begini, ya. Contoh ini, pipa seolah-olah masuk ke dalam sumur. Nanti di dalam itu, ya, kan nggak kelihatan di kamera. Kamera kan hanya memperlihatkan permukaan sumurnya aja, ya kan, permukaan pipanya aja. Nah di dalam itu, di dalam ini, ya, meskipun nggak ada air di sini, ya kan, dia pipanya dibelokkan. Jadi kamera hanya memperlihatkan sampai sini misalkan. Di sini ada dibelokkan, lalu di sini. Nah, barulah di sini diberi sanyo misalkan, ya, ada pompa sanyo. Terus airnya diisi dari, ya mungkin dia bawa ember atau bawa apa yang mana tidak terlihat di kamera, ya, sehingga bisa mengeluarkan air. Begitu kawan. Nah, salah satu bukti bahwa ada rekayasa di channel Klebu TV itu, perhatikan ya kawan, di satu adegan dia menunjukkan tekanan dari pompa angin, ya. Perhatikan di situ tekanan pompa angin, kelihatan nggak ya, terlalu kecil nggak sih? Di situ ada pressure gauge, ya, atau alat ukur tekanan di pompa angin, ya kawan. Di mana di situ ada skalanya seperti ini, ya. Ada skalanya, kemudian ada jarumnya. Nah, jarumnya menunjukkan segini, ya kawan. Nah, Pak, kalau jarumnya menunjukkan segitu, berarti ada tekanan, Pak, di sini karena jarumnya naik, gitu ya. Nah, perhatikan ya kawan, sebetulnya pressure gauge mereka itu udah rusak atau sengaja dirusak, ya. Jadi dia menunjukkan ke sini ini bukan berarti dia mompa terus ada tekanannya di sini, tidak, ya. Kenapa? Buktinya apa? Kalian perhatikan ya, di adegan awal ketika mereka mengeluarkan pompa angin, ya, perhatikan nih, awal-awal keluar mereka mengeluarkan pompa anginnya, itu pressure gauge-nya udah di posisi ini. Jadi posisinya itu nggak pernah nol di sini, ya. Di sini itu nggak pernah, ya. Sehingga nggak ada gunanya mereka nunjuk-nunjuk ini, sebetulnya ya. Ya orang yang kurang jeli akan tertipu, loh udah naik tekanannya, padahal dari awal, ya, di adegan pertama mereka mengeluarkan pompa angin, jarumnya itu udah ke sini. Nah, seperti itu. Baik kawan-kawan, jadi mudah-mudahan sih kalian sudah semakin paham, ya, dan saya nggak tahu apakah setelah saya jelaskan seperti ini masih juga ingin saya mempraktekannya, ya, karena memang saya udah punya bahannya. Hanya saja kurang satu bahan, mungkin ya, adalah perempatan, ya, perempatan yang kelihatan di gambar itu, ya, mereka punya perempatan. Tapi saya lagi persiapkan untuk membelinya dan order, ya, karena toko online, karena kalau di toko biasa jarang ada, ya, kawan. Nah, saya sih tetap akan beli perempatan itu karena apa? Ada suatu saat kemungkinan saya juga butuh, ya, jadi nggak apa-apa kalau kalian ingin saya buatkan videonya, saya akan buatkan. Nah, pembahasan saya di video sebelumnya sebetulnya sih cukup menarik karena kemudian kawan-kawan banyak juga menanyakan tentang video-video lain. Salah satunya itu yaitu video ini, ya, karena ada roda gila atau flywheel yang bisa mutar sendiri, ya, hanya ditambahin dengan per-per itu bisa mutar sendiri. Banyak orang yang bertanya ke saya, itu beneran apa enggak, Pak, gitu. Nah, kalian kalau ingin saya membahasnya silakan tulis di kolom komentar. Kemudian ada yang agak lain ini, agak lain, ya, tapi enggak apa-apa juga, ya. Ada yang nanyakan tentang adegan sulapnya Criss Angel, ya, kawan. Kalian mungkin tahu, ya, sekitar tahun 2000-an dulu ada pesulap namanya Criss Angel. Dia sering bikin sulapan di muka umum gitu, ya. Nah, salah satu trik sulapnya dia itu adalah memisahkan badan orang, ya. Jadi orang dipisahkan badan dari kakinya, bahkan terus ditukar, ya, laki-laki sama perempuan ditukar badan dan kakinya. Nah, ada yang menanyakan tentang itu. Nah, saya tanya juga ke kalian ingin saya bahas itu? Sebetulnya sangat mudah untuk menjelaskannya, ya, sangat mudah. Kalau kalian jeli aja, maka kalian bisa lihat ada beberapa kejanggalan di situ. Kalau kalian ingin saya membahasnya, silakan kalian tulis di kolom komentar, ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Karena banyak sekali hal-hal yang di YouTube itu merupakan, ya, mereka sekedar cari penonton, ya, hoax gitu, ya. Mereka sekedar cari penonton, terus hanya yang nanya, Pak, apakah kayak gitu
bisa ditangkap polisi, saya nggak tahu ya kawan. Jadi itu udah di luar pengetahuan saya dan kewenangan saya. Kalau kalian punya saudara yang polisi atau jaksa, tanyain aja apakah itu bisa dituntut atau tidak gitu ya. Nah, banyak juga yang menyalahkan saya, katanya ngapain saya ngurusin channel orang lain gitu. Saya nggak ngurusin ya kawan. Sebetulnya saya hanya menjawab pertanyaan para penonton saya gitu ya. Jadi mau nggak mau akhirnya ya beririsan juga dengan mereka gitu ya. Dan lagi pula kalau kita membiarkan hal-hal yang tidak benar beredar di YouTube ya, karena sebetulnya kita itu membiarkan orang lain yang tertipu itu bahkan bisa merugi ya. Jadi seperti di komentar di video sebelumnya itu ada yang ngaku sudah beli bahannya terus dibikin dan akhirnya nggak bisa ya. Nah akhirnya kan rugi ya kawan. Kenapa? Ya kalian beli bahan kayak gini aja paling nggak udah ya paling murah ya kayak gini, ini udah 40.000, kalau dua udah 80.000, nanti tambah pernik-pernik lainnya kayak gini ya bisa lah kalian habis itu sampai 100.000 lebih gitu ya. Nah bagi kalian yang udah terlanjur keluar uang ya akhirnya kan rugi ya, kasihan juga. Bagi sebagian orang ya uang 100.000 itu sangat besar ya kawan. Karena apa? Setahu saya di beberapa guru honorer di daerah itu ya ada yang gajinya itu ya hanya 200.000 gitu ya. Saya sangat prihatin gitu. Sehingga kalau mereka yang gajinya hanya 200.000 atau bahkan di bawah itu sampai kehilangan uang ya gara-gara nonton channel Klebu TV, maka bayangkan ya itu adalah setengah dari gaji mereka sebulan gitu loh. Dan itu bisa berarti ya mengganggu kehidupan orang yang tertipu tadi ya kawan. Jadi saya sangat prihatin sebetulnya bagi kawan-kawan yang itu ya yang udah tertipu lah gitu ya kawan. Baik kawan, jadi kembali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.